Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu tentang masalah as-salah, salat kita, baik itu salat wajib termasuk juga salat sunnah. Satu perintah agama, perintah dari Allah. Kalau yang wajib itu adalah imaduddin, tiang dari agama ini, rukun dari 5 rukun yang ada dalam Islam. Ayat-ayatnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perintah langsung untuk kita melaksanakan salat dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini semua sudah kita bahas. Kemudian secara khusus Allah juga mengingatkan, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini sepakat ayat ini turun dari Allah kepada kita umat Muhammad di saat dalam kondisi perang. Betapa kewajiban ini, rukun Islam yang kedua ini, tiang agama kita ini tidak gugur dalam kondisi apapun pula. Hatta dalam kondisi perang, jihad, masih diperintah oleh Allah untuk salat, walaupun salatnya tidak sempurna sebagaimana kita salat, tapi komitmen akan salat ini diperintah oleh Allah. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum, kalau sudah damai, aman, maka tegakkan salat sebagaimana biasa. Kemudian diingatkan oleh Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah bagi orang mukmin itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, Allah juga mengingatkan kepada kita, salat yang kita lakukan jangan lupa pula untuk kita perintahkan kepada keluarga kita. Jadi kalau kita malam ini bisa salat maghrib dengan tuma'ninah berjamaah di masjid lagi seperti ini, kita juga perlu bertanya, apakah anak kita juga melaksanakan hal yang sama? Apakah keluarga kita juga melaksanakan hal yang sama? Apakah mantu kita di rumah ini juga melaksanakan sholat yang sama sebagaimana kita laksanakan pada saat ini? Ini ada perintahnya dari Allah. Apa kata Allah? Di dalam
Surat Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istri, suami dan anak-anakmu bis-salah, untuk memperhatikan salat ini. Wastabir, Allah tidak mengatakan wasbir, Pak, tapi wastabir, pakai ta, ada tambahan ta di situ. Wastabir, tingkatkan kesabaranmu. Kita tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh, apalagi merasa capek. Memerintah keluarga melaksanakan salat, terus menerus kita sampaikan pada mereka. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Allah mengingatkan kepada kita, kami tidak ingin rezekimu. Nahnu narzukuk, aku yang ngasih rezeki kepadamu. Jadi seakan-akan kalau kita sudah melaksanakan salat, Allah menjamin rezeki kita. Nahnu narzukuk. Ada orang, Pak, meninggalkan salat karena pertimbangan-pertimbangan dunia. Ada orang terlambat salat karena larut dengan bisnisnya. Ingat kata Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Urusan rezeki aku yang ngatur. Ini langsung Allah berbicara. Setelah Allah berbicara masalah salat ini, jemaah sekalian, seakan-akan Allah ingin memberikan sinyal kepada kita, kalau kita salat dengan benar, memperhatikan syarat dan rukunnya dengan benar di masjid berjamaah sebagaimana yang kita lakukan, Allah akan menjamin rezeki kita. Nahnu narzukuk. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah berbicara rezeki, Pak, bukan hanya rezeki fulus. Rezeki itu bukan uang, Pak. Banyak orang sekarang uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Berarti kesehatan itu juga rezeki. Keluarga sakinah juga rezeki. Konglomerat, uangnya miliaran, rekeningnya banyak, tapi berantakan rumah tangganya. Ini bukan rezeki. Nah, orang kalau salat, jamaah sekalian, narzukuk. Jadi semua rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah sebagai bentuk ketakwaan kita secara totalitas, wal aqibatu lil muttaqin. Sungguh semua itu nanti dampaknya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, dalam ayat ini jelas sekali perintah Allah untuk kemudian kita sambungkan pula perhatian kita kepada keluarga kita. Macam kita, Pak, malam ini sebagaimana saya katakan tadi, kita duduk bisa iktikaf sampai isya nanti seperti ini. Apakah anak kita di rumah juga salat, kemudian dia datang ke masjid dekat rumah kita, atau bagaimana? Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ayat berikutnya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses orang mukmin itu. Siapa mukmin yang sukses itu? Langsung pertama kali disebut oleh Allah, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Itulah mereka yang dalam salatnya khusyuk, enggak terburu-buru, menikmati salat rakaat demi rakaat, ruku demi ruku, sujud demi sujud, bacaan demi bacaan, dia nikmati betul, dia tidak terburu-buru. Orang-orang begitu pasti sukses hidupnya, jamaah sekalian. Qad aflahal mu'minun. Tapi kebalikannya, di surat yang lain, Al-Ma'un ayat 4 dan 5, Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Loh, kok orang salat dibilang celaka? Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Itulah mereka yang dalam salatnya mereka lalai. Bisa lalai tidak melaksanakannya sama sekali, na'udzubillah. Ini yang lebih parah. Bisa lalai, Pak, salat tapi terlambat. Ya, maghrib jelang isya, subuh matahari sudah keluar, salat tapi seperti tidak salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sahun, celaka bagi orang-orang yang seperti itu. Jemaah sekalian, mari kita baca beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil laili wa malaikatun bil lail bin nahar. Jadi, Pak, ini
dalam kehidupan kita, Nabi mengatakan malaikat itu Pak silih berganti, sip-sipan. Ada malaikat yang mencatat amal kita di waktu malam, ada malaikat yang mencatat amal kita di waktu siang, dan bergantian begitu jemaah sekalian untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirinci sama Nabi, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan mereka berkumpul ketika salat fajar dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina yabatu fikum yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum yusallun wa atainahum yusallun, muttafaqun alaih. Mereka berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar, kemudian naik melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi dialog antara Allah dengan malaikat ini. Padahal Allah juga memahami apa yang terjadi pada kita jemaah sekalian. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau dapatkan hamba-hambaku? Kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka ya Allah, mereka dalam kondisi salat. Karena Pak, pada waktu asar itu malaikat mencatat Pak siapa yang datang ke masjid itu, siapa yang berada. Yang jelas Pak, yang di masjid sudah jelas Pak, malaikat bangga kepada kita dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahum, kemudian kami datang lagi di waktu subuh, wa hum yusallun, mereka juga salat. Sehingga sepakat para ulama Pak, minimal kalau kita sibuk betul dalam hidup ini, jangan sampai kita tidak salat berjamaah di masjid asar dan subuh. Sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal admata dakhalal jannah, barang siapa salat di dua waktu yang sangat susah itu dijamin masuk surga. Apa itu dua waktu itu? Salat asar Pak tadi. Ini salat asar ada dua kemungkinan ya. Yang pertama ngantuk Pak, sehingga banyak diantara kita larut dengan tidurnya sehingga asar Pak tapi jam 4, asar tapi setengah 5 salat, cuma tidak mendapatkan afdaliyah, tidak mendapatkan persaksian malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan salat asar, capek Pak. Yang kedua, orang terlambat salat asar karena itu masa-masa terakhir kita mau menyelesaikan pekerjaan. Biasanya kalau di toko Pak, rame-ramenya Pak, karena toko mau tutup sebentar lagi. Kalau di kantor, kita cepat-cepat mau pulang, sehingga diselesaikan pekerjaan kantor, sehingga salatnya jam 4 atau setengah 5. Tidak masuk Pak pada hadis ini. Nah yang kedua adalah salat subuh. Saya pernah menyampaikan jamaah sekalian, ternyata malaikat itu Pak, ketika mencatat amal manusia, ada catatan malaikat antar waktu, ada catatan malaikat antar pekan, ada catatan malaikat antar bulan, ada catatan malaikat antar tahun Pak. Ya, kalau antar bulan, antar waktu, itu yang saya katakan tadi, malaikat sehari 2 kali Pak lapor kepada Allah, yaitu pada waktu apa? Subuh dan pada waktu asar. Maka kata Nabi, kalau kau bisa jangan sampai subuh dan asar terlambat, dan sholatlah berjamaah di masjid, karena sholat pada waktu itu, 2 waktu itu langsung disaksikan malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pelaporan malaikat antar waktu, antar pekan. Mohon maaf, sepekan ada 2 kali juga Pak, yaitu mungkin laporan semuanya diringkas lagi, kemudian laporan secara global, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, di mana Nabi pernah menyampaikan kepada kita, diangkat amal-amal umatku dalam satu pekan 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Sampai Nabi mengatakan, jujur aku sangat suka berpuasa pada 2 hari itu. Kenapa? Karena aku ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat, aku dalam kondisi berpuasa. Maka berpuasalah pada hari Senin dan hari Kamis. Begitu bahasa Nabi kepada kita. Nah itu Allah melapor pada 2 hari itu, malaikat melapor pada Allah 2 hari itu, Senin dan Kamis. Nanti juga ada pelaporan
dari malaikat setiap bulan. Ada yang mengatakan Pak pada bulan tanggal 13, 14, 15 itu. Sehingga Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk berpuasa ayyamul bid, sebagaimana beberapa hari yang lalu jamaah sekalian. Kita disunnahkan berpuasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan. Tapi juga ada nanti pelaporan malaikat tutup tahun Pak. Kapan itu? Ini terjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan pada nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Nah, Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun fima bainahun. Salat 5 waktu, kemudian Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, di antara keduanya kalau kita komitmen dengan aturan Allah, wabil khusus salat ini, di antara 2 salat ini Pak, sampean Pak dari maghrib ketemu isya, antara maghrib dan isya sampai berbuat dosa, cukup dengan salat isya berjamaah seperti ini pula dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini pentingnya kita komitmen salat tepat waktu, dosa di antara keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, sama pada hadis ini, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Nanti sip-sipan malaikat di antara kalian. Ada malaikat yang mencatat dan melaporkan amalmu di waktu siang, di waktu malam, dan ada malaikat yang mencatat amal-amalmu di waktu siang. Kemudian berkumpul di waktu subuh dan berkumpul di waktu sorenya itu di waktu apa, siangnya di waktu apa? Di waktu asar. Perhatikan 2 waktu ini kata Nabi. Sampai Nabi menutup dengan sebuah hadis, barang siapa salat di 2 waktu yang sangat susah itu, dijamin masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu juga hadis muttafaqun alaih. Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu sempat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila al-qamar lailatul badr. Pada waktu itu kami malam-malam dan semua melihat tentang terangnya bulan purnama pada waktu itu. Faqala, kemudian Nabi memberikan pencerahan kepada para sahabat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian nanti akan memantau, akan melihat Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tadamuna fi ru'yatih. Tidak ada yang kemudian terhalangi di antara kalian untuk melihat Allah, karena semuanya memandang ke atas Pak, melihat Allah Subhanahu wa taala pada bulan purnama seperti itu. Famastata'tum alla taghlibu an salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Masyaallah, muttafaqun alaih. Barang siapa mampu di antara kalian untuk komitmen tidak terlambat salat sebelum matahari terbit. Salat apa ya jemaah sekalian? Asar. Qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, mohon maaf. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, itu salat asar. Lakukan itu kata Nabi. Pasti kalian nanti berjumpa dengan Allah, memandang Allah sebagaimana bisa melihat bulan, tidak ada penghalang sedikit pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bapak Ibu, salat kita yang kita laksanakan tidak di rumah, kemudian kita melangkahkan kaki kita berangkat ke masjid berjamaah sebagaimana yang kita lakukan malam ini. Allah, kata Nabi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Itu keutamanya sampai 27 kalinya kata Nabi. Ya, alhamdulillah Pak, kita terbiasa berjamaah ya. Maghrib tadi berjamaah, isya nanti juga berjamaah, nanti subuh Pak berjamaah lagi. Allahu Akbar. Ya, apalagi subuhnya tepat waktu. Duhur berjamaah, asar juga tepat waktu berjamaah. Yakin Pak, sudah selesai. Pertama ditingkatkan oleh Allah sampai 27 kalinya.
Dan nanti di akhirat Pak, kita akan melihat wajah Allah yang sangat mulia itu. Dan ingat kata Nabi, satu puncak kenikmatan kita di surga yaitu di saat sampean semua berjumpa dengan Allah Pak ayana, dengan mata telanjang, bisa memantau Allah, melihat Allah Pak yang menciptakan kita. Kita ini ya akhi, jangankan Allah Pak ya, ngelihat pejabat saja Pak, ngelihat presiden terus pingin jumpa dengan kita Pak, berdebar kita ya. Rasanya rumah harus steril, dijaga betul, menyiapkan makanan yang terbaik karena menjamu orang nomor satu di negeri ini. Kira-kira begitu ya. Atau yang datang Pak, raja anak mana Pak, raja Saudi atau raja dari Kuwait, keemiran dari Emirat Arab jamaah sekalian, atau kesultanan dari Oman, terus mau datang ke kita. Kira-kira apa yang terjadi jamaah sekalian? Berbunga-bunga kita ini Pak. Ini yang akan menemui kita nanti, dan kita akan bertemu dengannya, Allah yang menciptakan kita. Sampai kata Nabi nanti pada hari kiamat ketika sudah masuk surga, hina dakhalu ahlul jannatal jannata, ketika penghuni surga masuk ke surga, kemudian dia sekali waktu ketemu dengan Allah, dia tidak ingin balik lagi Pak ke istananya itu. Diajak sama istrinya, ayo mas, tidak mau Pak. Kemudian istrinya melihat lagi Pak, terus sama-sama terkesima melihat wajahnya ke langit, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin balik. Ada kenikmatan tersendiri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jemaah kan. Tidak bisa dibayangkan Pak. Memang surga ini tidak bisa dibayangkan. Ya, nanti kita rasakan bersama-sama ketika kita sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman, terakhir dalam hadis ini, dalam kitab ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyir al-masyaina fi dzulami ila al-masajid min nurit tam yaumal qiyamah. Masya Allah, kasih kabar gembira kata Nabi, beri kabar gembira ya buat orang yang melangkahkan kakinya di kegelapan malam menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya itu? Bin nuritami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna ya, ada nur Pak pada wajah orang itu, pada kita semua insyaallah pada hari kiamat. Itulah orang yang terbiasa berjalan di kegelapan malam menuju masjid, yaitu salat subuh berjamaah jamaah sekalian. Ada yang naik mobil Pak ya, ada yang naik motor, ada yang berjalan kaki. Saya lihat di masjid saya sendiri itu Pak, ada yang dari jalan mana itu, Ampel Pak, jalan kaki sekali olahraga. Berarti berangkat kalau sekarang 3:30, mungkin jam 3:15 dia sudah jalan Pak, hanya untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia iktikaf di situ. Ya Allah, luar biasa ini. Itu satu langkah kata Nabi, satu derajat. Langkah berikutnya dihapus dosa orang itu. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya, dan semakin banyak pula dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bani Salamah Pak, ketika minta izin kepada Nabi, semua kompak Pak, rombongan mendatangi Nabi untuk pindah, mau dekat dengan Nabi di masjid. Bani Salamah diarukum. Apa kata Nabi? Bani Salamah, tetap saja di rumahmu ya, karena setiap langkah yang kau langkahkan itu pahala buat kamu ya. Rijalukum asarukum, mohon maaf saya lupa redaksi hadis itu. Langkah-langkahmu itu nanti akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Sehingga mereka semua Pak sepakat untuk kemudian balik lagi ke rumahnya, bahkan pengen jadi tempat lebih jauh lagi dari masjid, supaya ada peluang apa, memperbanyak langkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti saya melarang sampean jangan cari tempat yang dekat masjid, ya enggak juga. Justru kalau dekat masjid Pak, lebih banyak mengingatkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, ini masjid Pak, masjid makmurkan, kita sholat di situ, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, sempurna jamaah sekalian. Kalau ada qabliyah kita sholat qabliyah, kalau tidak ya kita sholat di rumah, silakan. Kemudian nikmati Pak sholat berjamaah di masjid itu. Apalagi subuh Pak, subuh cahayanya sembunyi, nanti kita berjumpa dengan Allah, di wajah kita ini Pak ada cahaya sembunyi datang dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita. Nah saudara sekalian rahimakumullah,
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yushibu 'alidan fil Islam wa ma akmalillahi ta'ala salatan. Ada orang yang sudah tua, Pak. Tua. Umur sudah kepala 5 atau kepala 6 atau mungkin juga kepala 7. Dia orang Islam, tapi dia tidak pernah sempurna dalam salatnya, jamaah sekalian. Kila, dikatakan kepada Sayyidina Umar, wa kaifa dzalik, bagaimana yang demikian kok bisa seperti itu wahai Umar? Qala la yatimmu ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha wa tawaduhu wa iqbaluhu 'ala Allah fiha. Masya Allah. Ya, memang banyak, Pak, sekarang orang salat tapi tidak salat, kata Sayyidina Umar. Kira-kira begitu, banyak orang salat tapi tidak sempurna salatnya, bahkan seakan-akan dia tidak salat. Kenapa? Karena dia tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna kekhusyuannya, bahkan setelah itu tidak nampak ketawaduannya dan rasa responnya untuk merespon semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, pelaku salat, penikmat salat, ya, orang yang sangat menikmati salat, jemaah sekalian, itu semakin tawadu, semakin takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinikmati betul rukuknya, sujudnya, bacaannya, i'tidalnya, sehingga dia tidak terburu-buru, jemaah sekalian. Dampaknya apa? Orang itu karena dia terbiasa merendahkan dirinya dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesehariannya, Pak, di antara kita satu sama lain akan muncul satu sifat namanya sifat tawadu. Kenapa? Salat, Pak, yang kemudian membatasi dia untuk sombong dalam kehidupan ini. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, man lam ta'murhu salatuhu bil ma'rufi wa lam tanhahu 'anil munkari lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Barang siapa salatnya tidak bisa memerintahkan dalam hidupnya sesuatu yang baik dan tidak mencegah salatnya dari sesuatu yang mungkar dalam di kehidupan orang itu, tidak bertambah dia dengan Allah kecuali semakin jauh. Jadi, Pak, kalau ada orang salat masih suka berbohong, kalau ada orang salat masih suka mengumpat, kalau masih ada orang salat masih menghalalkan segala cara, kalau ada orang salat tidak akur dengan tetangganya, kalau ada orang salat masih suka mukul istri dan anak-anaknya, kalau ada orang salat kemudian tidak suka bayar utang, Pak, nunda-nunda bayar utang, padahal dia salat, kata Abdullah bin Mas'ud, lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Sungguh tidak bertambah dengan salatnya itu kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, seharusnya salat ini, dengan salat yang sampean lakukan, semakin aktif, Pak, beramal saleh, semakin hobi beramal ma'ruf, semakin nikmat mencegah kemungkaran yang ada, terlibat, Pak, dengan proyek amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kenapa? Salat itu, Pak, yang mengajak dia berbuat seperti itu. Maka wajar kalau Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Subhanallah. Berkata pula Abdullah bin Mas'ud, jamaah sekalian radhiyallahu anhuma, man sami'al munadi falam yujib lam yurid bihi khaira. Barang siapa mendengar suara muadzin dikumandangkan, azan, Pak, dikumandangkan oleh sang muadzin, kemudian dia tidak merespon, Pak. Ada enggak ini, jamaah sekalian? Banyak, jamaah sekalian. Memang sengaja, Pak, tidak merespon karena sibuk bekerja, atau memang sengaja, Pak, tidak senang mendengarkan suara azan. Ini lebih parah lagi, jamaah sekalian. Maka kata Nabi, lam yujib lam yurid bihi khaira. Jangan harap akan mengalir kebaikan kepada orang itu. Sampean lihat, Pak, kalau pas dengar suara azan sampean diam, Pak, rapat berhentikan rapatnya, sama-sama dengarkan suara azan. Ada pengajian, berhentikan pengajiannya, Pak, sama-sama mendengarkan suara azan. Beda, ma'asyarul muslimin, terasa, jamaah saudara sekalian. Itu, Pak, nilai-nilai kebaikan Allah berikan kepada kita. Kalau azan dikumandangkan, Pak, sampai mesti tetap main HP, buka WhatsApp, apalagi sengaja nonton YouTube, isinya juga kayak gitu. Sampai lebih menikmati apa yang sampai tonton daripada mendengarkan suara Allah, suara muadzin meneriakkan kalimat-kalimat tauhid seperti itu. Apa kata Nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud,
lam yurid atau lam yarid bihi khairat, tidak akan mengalir kebaikan kepada orang itu. Saudara sekalian rahimakumullah, Masya Allah, Sayyidina Hasan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kullu salatin la yahdur fiha al-qalbu fahiya il-uqubati asra. Aduh, takut juga nih Pak ya. Ya, setiap salat kemudian dia tidak bisa mampu mendatangkan hatinya, artinya tidak bisa khusyuk Pak. Salat Pak, sampai assalamualaikum tidak khusyuk juga Pak, apa yang dia baca tidak tahu juga jamaah sekalian. Untung ada imam Pak, ini hikmahnya kalau kita salat berjamaah jamaah sekalian. Tapi kalau sampai salat berjamaah kemudian sampai dengarkan Pak Fatihahnya, sampai nikmati ayat-ayat yang dibaca, sampai nikmati Allahu Akbar, saya sampai ikut Allahu Akbar pula, sampai nikmati bagaimana ruku itu, bagaimana sujud itu, bagaimana i'tidal itu, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setiap salat hati tidak nyambungnya Mas, Allahu Akbar terus melalang buana kemana-mana Pak. Ruku ya ruku, ngikutin orang, ngikutin jamaah jamaah sekalian. Maka dia kepada azab Allah, kepada teguran Allah, kepada siksanya Allah lebih cepat untuk menimpa kepada orang itu, kata Hasan Al-Basri. Memang iya Pak, terasa sekali jamaah sekalian kalau salat bermasalah. Tidak usah jauh-jauh lah Pak ya. Saya kadang-kadang memperhatikan anak-anak yang sukses dengan anak yang setengah sukses Pak. Itu beda Pak, yang salatnya tepat waktu tanpa disuruh sama orang tuanya, dengan anak yang kemudian ya susah salatnya walaupun pinter Pak, jenius, tapi malas ke masjid. Itu Pak, begitu lulus itu rezekinya pun juga beda Pak. Kebaikan yang menimpa kepada masing-masing beda Pak. Ini yang satu ini Pak tidak pinter-pinter amat, bagi kita menyangka ini lulus enggak kira-kira ya, tapi salatnya dijaga Pak, diperhatikan, Masya Allah. Itu begitu lulus pekerjaannya Pak lebih mapan daripada yang jenius, di saat kemudian dia lalai terhadap apa, kewajiban salat 5 waktunya. Nah saudara, jangan main-main dengan salat. Ini salat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ini tiang agama bagi kita, ini satu-satunya syariat yang tidak gugur dalam kondisi apapun pula. Dan ingat, nanti pertama kali kita akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Sebelum Allah menghisab masalah yang lain, as-salah, salat Pak. Baik salatnya, seluruh amal saleh kita, amal baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang salatnya, tidak benar salatnya, tertolak salatnya, maka seluruh amal saleh yang kita lakukan Pak juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah salat. Wajar kalau kemudian Rasulullah sebelum dia meninggal dunia apa? As-salah, as-salah, as-salah. Umatku, sampaikan pada umatku, salat, salat, salat. Jaga salat, diulang-ulang Pak sama Nabi. Sebelum Nabi menghembuskan nafasnya Pak. As-salah, as-salah, as-salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfadhna bil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.